Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kakak Kak Indra Nur Hidayat di Study Cube, ruang inspirasi untuk berbagi dan belajar mengenai hal-hal matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan sedikit membahas mengenai panjang dari suatu garis singgung gitu ya. Idenya, bagaimana kita mengetahui saat ada sebuah titik di luar lingkaran. Nah, misalkan titiknya itu titik B. Kemudian lingkaran yang diketahui yaitu X ditambah 2 ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 20. Nah, bagaimana caranya kita menghitung panjang garis singgung? Jika kita tinjau secara grafik, kita dapat mengetahui bagaimana bentuk garis singgungnya gitu ya, menyinggung di suatu titiknya. Jika kita tarik suatu garis dari titik B ini ke lingkaran yang menyinggung di suatu titik. Nah, maka kemungkinannya menyinggungnya di sekitar daerah sini ya. Nah, oke. Nah, kemungkinannya titiknya di sini. Sip, satu di sana. Kemudian berarti satu lagi garis singgungnya juga ke bawah ya, ke sini. Nah, oke. Konsepnya, bagaimana cara kita mengetahui panjang garis singgungnya? Misalkan menyinggungnya di titik Q gitu ya, di sini titik Q, yang atas, yang ini di titik R. Nah, bagaimana cara kita menghitung panjang BQ dan panjang BR? Gitu ya. Itu permasalahannya. Itu juga idenya. Nah, untuk menghitungnya, kita gunakan konsep Pitagoras. Nah, pertama kita identifikasi dulu, identifikasi titik-titik yang ada. Pertama titik B, yaitu 4,3. Nah, kemudian titik A. Titik A ini pusat lingkaran ya. Pusatnya berarti berapa? Jika dilihat dari persamaan lingkarannya, berarti berapa? Negatif 2,1. Ya. Oke. Kemudian setelah itu, setiap garis singgung itu ada suatu jari-jari, ada suatu jari-jari pada lingkaran yang menyinggung, yang memotong tegak lurus garis singgung. Berarti kemana? Nah, ke sini ya. Oke. Nah, berarti ada garis nih yang tegak lurus melalui titik pusat dan tegak lurus terhadap garis singgungnya. Nah, oke. Berarti akan terbentuk apa? Segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Dimana siku-sikunya di titik Q di sini. Nah, begitupun dengan titik R juga sama. Titik R juga akan terbentuk segitiga siku-siku di R gitu kan. Oke, kalau udah seperti ini, ya udah kita gunakan Pitagoras. Nah, berarti karena yang akan kita cari itu panjang B ke Q ya. Nah, maka menurut dalil Pitagoras itu BA kuadrat kan. Nah, dengan sisi miringnya kan yang BA. Nah, itu akan sama saja dengan AQ kuadrat. Nah, ditambah apa? BQ kuadrat. Oke, yang diketahui di soal bahwa panjang dari AQ, panjang dari A ke Q itu sama saja dengan jari-jari. Jari-jarinya lihat aja dari persamaan lingkarannya. 20 itu R kuadrat, berarti R-nya akar 20. Nah, berarti panjang AQ akar 20. Akar 20 dikuadratkan berarti 20. Nah, ditambah BQ. BQ ini yang kita cari ya. BA. Nah, B ke A ini merupakan sebuah ruas garis. Diketahuinya 2 titik. Jadi kita gunakan persamaan garis. Kita gunakan panjang dari ruas garis jika diketahui 2 buah titik gitu. Nah, berarti gimana? Ya udah, kita misalkan ini X1, X2. Sorry, ini X1 Y1.
ini X2 Y2 gitu ya. Jika kita tarik garis dari X2 dikurangi X1 berarti negatif 2 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan 1 dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, sama dengan BQ kuadrat. Oke, negatif 2 dikurangi negatif 4 dikuadratkan berarti negatif 6 kuadrat. Ditambah 1 dikurangi 3 dikuadratkan berarti negatif 2 dikuadratkan. Sama dengan 20 plus pulpennya agak Q kuadrat. Berarti negatif 6 dikuadratkan sama dengan 36 ya. Ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, sama dengan 20 plus BQ kuadrat. Nah, berarti BQ itu akan sama saja dengan apa? Akar dari 40 dikurangi 20 gitu kan. Atau sama saja dengan akar 20. Oke, jadi panjang BQ itu akar 20 atau sama saja dengan 2 akar 5 gitu ya. Kita keluarkan akarnya. Oke, sip ya. Gampang.